yang ditulis sama Daud, Bapak Saudara. Kita lihat di situ Mazmur-Mazmur yang itu kurang lebih ada 70 sekian pasal ya yang ditulis oleh Daud, hampir separuh. Itu bicara tentang kondisi atau keadaan hidupnya Daud. Ya, waktu dia dikejar-kejar musuh, waktu dia dikejar sama Saul, waktu dia dikejar sama anaknya, waktu dia bahkan dia berbuat dosa, berzina dengan Batsheba, Saudara. Nah itu kita bisa baca atau kita bisa lihat dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ya, jadi sebenarnya waktu kita membaca Mazmur itu kita sedang melihat kehidupan seseorang, pergumulan dia dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan bahas salah satu dari Mazmur yang ditulis oleh Daud, yaitu Mazmur 40 yang sudah kita baca tadi. Ya, di ayat yang keduanya dituliskan di situ, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ya, ternyata Daud ini sedang dalam kondisi menanti-nantikan Tuhan. Kenapa, Saudara? Kalau kita baca di ayat selanjutnya, ternyata ayat yang ketiga, ternyata kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Ya, ayat ketiga itu disebutnya dia sedang ada dalam lubang kebinasaan. Dia sedang ada di dalam lumpur rawa. Ya, kalau dalam literatur bahasa Inggrisnya itu disebutkan slimmy pit, lubang kebinasaan. Ya, slimmy pit atau lubang yang sempit, Bapak. Saya sedang membayangkan tuh Yusuf. Bapak tahu cerita Yusuf kan, yang dibuang sama kakak-kakaknya ke dalam sumur minyak. Itu lubang sempit, di situ literaturnya disebutnya lubangnya itu dalam, kira-kira kurang lebih 8 meter, tapi lebarnya itu selebar manusia. Jadi ketika orang masuk ke dalam situ, itu nggak bisa keluar, Bapak, tanpa ada orang yang bantu dia. Jadi benar-benar, Bapak, kalau orang sudah masuk ke dalam lubang itu nggak bisa keluar lagi. Tinggal tunggu harinya aja, istilahnya begitu, Bapak. Nah, yang kedua dalam lumpur rawa. Lumpur rawa mud and mire. Saudara tahu lumpur isap? Nah, lumpur isap itu apa? Sesuatu yang bisa mengisap, Saudara. Kalau saudara masuk ke dalam lumpur isap, nah itu kalau saudara tambah saudara bergerak, tambah cari, begini, itu tambah isap dia. Saudara akan semakin terisap, semakin tenggelam. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, ini bicara apa? Bicara masalah yang berat, kondisi yang tidak enak, tekanan yang luar biasa, Bapak Saudara. Jadi Daud ini sebenarnya sebuah kiasan, sedang ada kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya, kita kadang-kadang kita kalau kenal Daud gitu, Daud ini kan dibilang apa? The man after his own heart, ya. Kalau kata terjemahannya, saya tanya istri saya, itu apa sih? Perkenanan, kesayangan, kata istri. Orang yang disayang Tuhan, orang yang kesayangannya Tuhan, gitu. Suruh kalau lihat hidup Daud, orang yang dapat cap perkenanan, kesayangan Tuhan, ternyata nggak lepas dari masalah. Bahkan kalau dibilang banyak masalah. Setuju atau setuju, saudara? Ya. Jadi kalau saudara ada dalam masalah, jangan minder. Ya, jangan minder. Saudara pikir mungkin, saya jauh dari perkenanan. Ini Daud aja, saudara. Orang yang dapat cap perkenanan Tuhan, ini banyak masalah, saudara. Banyak banget masalahnya. Ya, jadi bukan berarti Tuhan nggak sayang saudara, Tuhan nggak cinta saudara. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan proses itu datang, masalah itu datang untuk kebaikan kita. Yang setuju dengan saya katakan. Nah, Bapak Saudara, jadi Daud ini sangat menanti-nantikan Tuhan. Ya, gembala sidang kita tahun ini temanya juga tahun penuaian, betul. Tapi subtemanya ada menanti-nantikan Tuhan. Nah, saya ingin sharing, Bapak Saudara, tentang menanti-nantikan Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita kerjakan waktu kita menanti-nantikan Tuhan? Ya, kita buka ayatnya.
Yang pertama waktu kita ayatnya sebentar. Waktu yang kita lakukan pertama waktu kita menanti-nantikan Tuhan itu adalah sabar. Katakan bersama saya sabar. Sabar. Jadi Mazmur 40 itu disebutkan I waited patiently. Itu artinya menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Saya dikasih Tuhan, kalau kita menanti atau menunggu pacar, sabar nggak saudara? Sabar ya. Ini aku datang jam 7 ya. Jam 7 gak datang. Aduh mana sih? Baru jam 7 belum telat saudara. Gelisah, putar sana, putar sini, begitu saudara ya. Jam 7:05 belum datang. Ditelepon. Yang di mana ya? Bentar lagi dibelokan. Belokan sebentar lagi nyampe katanya. Belokan mana nggak tahu. Ya, rumahnya di Jakarta Selatan, belokannya masih di Jakarta Pusat. Bentar lagi dibelokan. Oh, sebentar lagi. 7:15 nggak datang juga. Itu menunggu saudara. Menanti. Sabar nggak saudara? Tergantung katanya. Tergantung bawanya nanti bawa apa gitu ya. Iya. Nah, kita juga sama Tuhan begitu buat saudara. Ya. Kita tuh berharap sama Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, ya kita harus sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya 40 akan apa? Mendapatkan kekuatan yang baru. Ia seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. So tahu nggak kalau raja wali terbang itu dengan kekuatan sayapnya perlu kekuatan yang besar ya? Perlu saudara. Saya membayangkan aja sebuah pesawat kalau mau take off, mau terbang, saudara. Ya, itu tenaga mesin jetnya tuh harus segimana besarnya tuh. Satu yang dia bawa apa? Bobotnya, betul nggak? Bobot badannya dia, bobot pesawat itu nggak enteng loh saudara. Bobot pesawat satu, bawa penumpang satu, kargo lain lagi saudara. Itu tekanan atau kekuatan mesin itu harus seberapa besar? Satu, bawa beban. Yang kedua harus lawan gravitasi. Setuju nggak? Daya tarik kalau dia nggak kuat, jatuh. Nah demikian juga waktu Raja Wali udah terbang dengan kekuatan itu, kekuatannya besar. Jadi waktu saudara menanti-nantikan Tuhan, kita harus percaya, kita harus sabar tuh bukan karena nggak ada ujungnya saudara. Sabar itu bukan karena nggak ada hasilnya, tapi kita tahu waktu kita sabar menanti-nantikan Tuhan akan datang membawa sesuatu bagi kita. Yang setuju dengan saya katakan ini. Yesaya 30 bukan dengan saya. Yesaya 30. Kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah apa? Semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagia. Saudara, bless, diberkati semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sabar itu bukan nggak ada ujung, nggak sama seperti saudara kalau lagi nunggu pacar pasti datang nggak? Belum tentu katanya. Bisa aja dibohongin. Enggak ya saudara. Pacar saudara pasti datang. Demikian juga Tuhan. Yesaya 30 ayat 14. Apa itu? Sebab itu Tuhan sendiri punya inisiatif. Tuhan itu menanti-nantikan, Dia hendak memberkati saudara. Dia menunggu waktunya untuk memberkati saudara, memberikan pertolongan kepada saudara. Oleh karena itu sabar. Jalan kanan kiri sabar. Sabar ya. Sabar saudara. Sabar itu salah satu buah roh. Ya, sabar. Tunggu Tuhan, tunggu pertolongan Tuhan. Yang kedua, cepat.
Selain sabar apa? Tenang, harus tenang, saudara. Ratapan 3. Yuk kita buka Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 26. Ratapan 3 ayat 26 berkata, adalah baik apa? Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Literaturnya bilang, wait it quietly. Menanti dengan tenang, diam, tenang. Saudara, kalau saya gini umpamakan aja, saudara sedang ada dalam lumpur rawa, lumpur pengisap. Kita kalau tambah gerak, Bapak Saudara, kita kalau tambah bergerak cari pertolongan, kayak begitu, tambah kalang kabut, itu lumpur tambah. Betul Saudara? Jadi sama. Kalau kita sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam penantian bersama dengan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, kita kadang-kadang kalau nggak sabar, kita kalau nggak tenang, kita akan cari sini, cari sana. Bukannya jalan keluar yang datang, masalah lebih besar akan datang. Karena apa? Kita bergerak sesuai dengan cara kita, timing kita, pemikiran kita, waktu kita. Yesaya 55 bilang, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu, seperti tingginya langit dibandingkan bumi. Kadang-kadang yang kita pikir baik memang baik, tapi timingnya kadang-kadang gak pas. Itu jadi bisa timbul masalah yang lebih besar. Oleh karena itu harus tenang. Katakan tenang. Sabar. Ya, menanti pertolongan Tuhan. Jangan gerusa-gerusu lah. Ya, banyak juga orang ini. Apa gua ngomong ya? Cucu ngomong, banyak orang ngomong. Itu bukan tenang, saudara. Ya, semakin banyak ngomong masalah kita, ya harusnya kita bisa bicara sama orang-orang yang kita percaya. Ya, hanya orang-orang yang kita percaya yang bisa membantu kita, mendoakan kita, mensupport kita. Tapi kalau kita bicara banyak dengan orang banyak, saudara, kadang-kadang gak ada hasilnya, malah nambah masalah, malah digosipin. Isi ini. Jangan-jangan dia kena kutuk, jangan-jangan apa begitu saudara ngomongin. Ya. Jadi harus tenang. Katakan tenang. Sabar. Sekali lagi bilang kanan kiri, tenang ya. Sabar ya. Ada amin saudara. Harus tenang, harus sabar. Kadang-kadang memang pekerjaan menanti-nantikan itu gak gampang. Kita harus suruh tunggu, kita harus sabar ya. Kita harus tenang ya. Kita harus diam, tenang, percaya sama Tuhan. Yang ketiga, apa? Pertama apa tadi? Sabar. Yang kedua? Tenang. Yang ketiga, tetap harus bangun sikap hati yang positif. Tetap harus bangun iman yang positif. Harus percaya tetap. Nah ini Daud, Bapak Saudara. Kita belajar dari kehidupan Daud. Daud itu kalau sedang menghadapi masalah, dia nggak lari ke tempat lain. Dia nggak lari ke orang-orang lain. Dia nggak lari orang-orang pintar. Dia nggak cari. Dia ambil kecapinya, dia naikkan pujian, dia doa sama Tuhan. Membangun iman yang positif, membangun sikap hati yang positif. Ya, kita buka Mazmur 119. Mazmur 119. Mazmur 119 ini pasal paling panjang dalam Alkitab ya.
ayat 143 sampai 149 ya, saya bacakan aja buat saudara-saudara perhatikan ya. 143, Mazmur 119 ayat 140. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Ini Daud yang tulis. Tetapi apa? Perintah-perintahmu menjadi kesukaanku, firmanmu menjadi kesukaanku, kata Daud. Dalam masalah, Daud tidak lupakan firman Tuhan. Daud tidak lupakan hubungannya sama Tuhan. Mazmur 119 itu bicara tentang bahwa Daud itu ada dalam masalah, tapi dia bilang perintah-perintahmu apa? Menjadi kesukaan. 144, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Ayat 145, aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Kemudian Daud lagi tulis, ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Kemudian Daud tulis lagi, aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Kenapa? Karena dalam kesusahan. Aku berharap kepada apa? Firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu, merenungkan janji Tuhan. Dia bangun pagi-pagi, dia bangun sebelum waktu jaga malam, subuh-subuh. Daud bangun pagi-pagi hari, dia bangun hanya untuk apa? Datang sama Tuhan, datang kepada firman Tuhan. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Jadi Daud tidak pernah melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tetap stick, tetap berpegang kepada firman Tuhan, kepada Taurat Tuhan. Ya, apa sih yang bisa membangun kekuatan kita, Pak Ustaz? Apa sih yang bisa menambahkan kepada kita semangat waktu kita ada dalam masalah, tekanan yang berat, rumah tangga sedang kacau balau, anak sedang masalah, perekonomian, bisnis sedang berat, saudara, hutang, kebangkrutan dan lain sebagainya begitu berat menghantui kita. Apa sebenarnya yang bisa memberikan kekuatan kepada kita? Pengharapan kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Waktu saya 2023 divonis dengan satu penyakit yang langka, Pak Ustaz. Berat saya turun dari 94 jadi cuma hanya 65. Nggak bisa jalan. Sudah kurus banget. Apa yang saya lakukan waktu saya itu, kalau saya baca di Google, itu nggak ada yang baik, saudara. Waktu hidupnya 6 bulan, 8 bulan. Ya, karena penyakit itu bisa menggerogoti organ-organ tubuh. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Saya putus asa nggak? Gelisah nggak? Khawatir. Tetapi dibanding daripada saya memikirkan itu, apa yang dikatakan ya mesin pencari itu, lebih baik saya stick kepada firman Tuhan. Saya tahu Allah saya penyembuh. Yang setuju dengan saya katakan? Amen. Saya tahu Allah saya itu Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Ya. Saya pegang itu. Dia membangkitkan siapa? Lazarus. Dia membangkitkan anak muda di Nain. Dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Secara kedokteran nggak mungkin sembuh orang yang buta sejak lahir. Dia sembuhkan. Dia lakukan berbagai mujizat. Masa kalau dia sembuhkan ini, sembuhkan sana, dia bangkitkan orang yang lumpuh, buat dia berjalan, dia sembuhkan orang penyakit kusta, waktu itu tinggal ada obatnya sudah. Penyakit ini mah kecil buat Tuhan. Saya membangun iman yang positif. Saya baca ayat-ayat, saya baca firman Tuhan, di mana Tuhan menyembuhkan berkeliling, dia membuat mujizat. Saya percaya Tuhan juga lakukan itu kepada saya.
Udah lewat 2 tahun, berat saya bukan turun, naik sekarang 90 kilo. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan sembuhkan dengan berbagai macam cara, saudara. Dengan mujizat, saya percaya semua. Saya ketemu dokter, dikasih obat, dan saya percaya itu juga kasih karunia, favornya Tuhan. Ketemu dengan dokter, bisa ketemu dengan dokter yang gak benar, bisa dikasih obat yang gak benar, saudara. Ya, oleh karena itu tetap stick, percaya kepada firman, bangun iman yang positif, bangun kadang-kadang gini loh saudara, waktu dalam masalah yang diserang apa? Pikiran kita kan, benar nggak? Udah bukan pacar, udah bukan istri, kita pikirin masalah siang dan malam, betul nggak saudara? Kayaknya tuh nyantol nggak mau keluar. Sekarang berharga kalau kita pikir, mendingan kita pikirin firman Tuhan. Itu pilihan. Katakan pilihan. Kita memilih untuk memikirkan atau tenggelam ke dalam masalah, atau kita memilih untuk memikirkan hal-hal yang positif sesuai dengan iman kita, firman Tuhan. Yang mana yang kita pilih? Kalau memikirkan masalah, saudara akan semakin ditarik tenggelam. Kalau memikirkan firman Tuhan, iman kita akan dibangun, pengharapan akan ada, saudara. Dan pengharapan kepada Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Yang setuju dengan saya katakan? Amin. Ya, bangun iman yang positif, tetap percaya, jangan jangan kendor, semangat, Bapak Saudara, katakan semangat. Semangat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, siang hari ini ada di tempat ini, dan kebetulan, ya saya nggak berdoa, kebetulan Bapak Saudara ada dalam masa yang berat, pegang Bapak Saudara. Yang pertama pertama sabar, yang kedua tenang, yang ketiga tetap bangun iman yang positif, percaya. Amen. Ya, apa yang saya lakukan? Tetap saya berdoa. Apakah saya mundur? Enggak, Bapak Saudara. Saya mundur dari tidak melayani, tidak ke gereja 9 bulan. Kenapa? Enggak bisa jalan. Enggak bisa jalan, lemah Bapak Saudara. Enggak bisa jalan aja didorong pakai kursi roda. Kalau saya sembuh, saya percaya masih ada waktunya Tuhan buat saya. Perkenanan Tuhan, mujizat Tuhan saya terima. Saya tetap bangun iman yang positif. Saya tetap percaya. Saya tetap percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Ya, aku percaya. Nah, Bapak Saudara, ketiga hal ini Bapak Saudara yang harus Saudara pegang. Ya, bangun iman yang positif, tenang dan percaya. Saya mau kesaksian. Nah, tanggal 11 November tahun lalu, 11 November tahun lalu. Jadi waktu saya buang air kecil, saya rasakan ada yang aneh. Ya, terasa seperti nggak nyaman. Itu 11 November. Nah, 12 November saya mau buang air kecil, nggak bisa buang air kecil, nggak keluar, saudara. Nggak keluar. Aduh, saya bilang kenapa nih? Saya memang waktu tahun lalu, beberapa tahun yang lalu itu pernah didiagnos ada batu ginjal. Ya. Tapi saya nggak ngerti, kok tiba-tiba itu bisa stuck, nggak bisa buang air kecil, nggak keluar, saudara satu. Kalau mau keluar, saudara kayak buang air besar, itu pun korektes, menderita, saudara. Jadi selama itu saya nggak berani minum, karena kalau mau minum kan harus buang air kecil, dan itu nggak bisa, saudara, nggak bisa keluar. Aduh, tersiksanya minta ampun, saudara. Jadi 12 November kita kemudian telepon dokter, ya. Telepon dokter, telepon ke rumah sakit, bisa minta waktu nggak buat diperiksa? Nggak bisa, ya. Saya mau libur, dapatnya nanti minggu depan. Waduh, minggu depan ini udah sakit, udah nggak kuat, saudara.
Waduh, gimana caranya ya? Ya udah, akhirnya masuk UGD. Kita masuk UGD kan. Nah, hari Minggu tuh, Minggu sore masuk UGD. Masuk UGD, kenapa nih keluarnya? Ini nggak bisa buang air kecil. Oh gitu ya. Nah, akhirnya sama dokter jaganya itu disuruh apa? CT scan ya. Disuruh CT scan, lihat kondisinya. Ya, benar saudara. Ternyata hasil CT scan bilang gini, multiple stone. Bukan satu loh saudara, multiple stone, 3,2 cm. Ukuran batunya totalnya 3,2 cm. Wah, gede banget. Saya kalau baca di Google, batu itu yang wajar yang bisa keluar sendiri 0,6. Itu pun berdarah dan sakitnya setengah mati. Ini 3,2 cm. Saya kaget cuy. 3,2 cm. Dia bilang begini Pak, kalau ini saya mungkin ada dokter di sini, saya nggak tahu. Kalau saluran pembuangan pria itu kayak leher angsa. Nah, jadi dia tuh nyantolnya pas tikungan. Tikungan nggak mau belok saudara. Nyantol di situ 3,2 cm, batu 3,2. Nyantol di tikungan, ya pantas aja nggak mau kemampet. Pak, multiple stone Pak bisa keluar sendiri nggak? Saya berharap nggak usah pakai tindakan. Wah, nggak bisa. Sepanjang sejarah saya jadi dokter Pak, nggak mungkin ada Pak bisa keluar sendiri. Harus pakai tindakan. Oh gitu ya Pak. Ya udah besok. Nah kemudian dokter jaganya telepon dokternya, bisa besok dokternya tindakan bisa. Jadi saya disuruh masuk ke kamar, besok mau tindakan. Ya udah, akhirnya kita masuk ke kamar. Malam sebelum pulang ada istri saya, kita doa biasa doa. Udah besok ya susternya datang, siap-siap ya Pak. Nanti jam 7 itu akan ada dokter anestesi datang. Jadi harus disuntik saudara, kebal separuh nih. Ya suntik kebal. Oke baik. Nah, kemudian jam 5 itu dokter suster jaga datang untuk tensi dan biasa gitu lah. Ya, saya sempat masih doa tuh, membantu Tuhan doa. Nah jam 7:kurang 1/4 ya dokter dokter anestesi datang ngejelasin. Nanti prosesnya begini ya Pak, nanti Bapak gini. Oke, udah. Sekarang Bapak mandi dulu, ganti baju. Oke, sekarang udah disiapin. Nah udah, susternya udah pulang. Nah, udah mereka orang keluar. Saya dapat ayat di Nahum 1 ayat 7. Nah, saudara boleh buka nanti di rumah ya. For the Lord is good, Tuhan itu baik. Dia tempat pengungsian pada waktu kita kesesakan. Dia mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Itu ayatnya. Nah, udah sampai mana tadi? Nah, udah susternya keluar, udah susternya selesai, udah saya mau bersih-bersih. Tiba-tiba saya mau buang air, ya, mau buang air. Aduh, saya bilang pasti sakit. Ya udah, saya ke toilet sudah. Begitu saya ke toilet, saya mau buang air, tiba-tiba bunyi peletak. Sudah, saya melongo, saya lihat di kloset tuh ada hitam-hitam sudah segini. Saya melongo aja, saya lihat apa itu. Saya mau ambil, saya mau flash, takut ke bawah kan. Saya karungin tangan saya plastik, saya ambil jorok ya sudah. Apa? Saya batuk sudah. Coba dilihat, kasih lihat yang tadi. Mana? Ada? Nggak ada. Oh di atas. Oh iya. Itu berapa saudara? Ukurannya 2 cm lebih. Batu keluar saudara. Tiba-tiba saya cuma melongo. Tiba-tiba peletak bunyi saudara. Saya angkat batu 2 cm lebih. Terus saya bilang, saya kan udah selesai gitu. Saya panggil, telepon, suster. Iya ada apa Pak? Sini sus, sebentar sus.
Oh iya ada Pak. Sus, batunya keluar Sus. Hah? Batunya keluar? Mujizat Pak. Itu mujizat. Selama saya jadi suster jaga, nggak pernah saya lihat batu segede gini bisa keluar sendiri. Sakit nggak Pak? Enggak. Berdarah nggak? Enggak. Waduh. Coba sini, batunya diambil sama dia, dibawa ke nurse station, diukur saudara, 2 cm lebih Pak. Pak, gimana rasanya? Ya nggak ada rasa apa-apa. Sakitnya? Enggak. Berdarah? Enggak setetes pun ada darah saudara. Pak, benar-benar Pak, ini luar biasa. Pagi-pagi itu jam 7 Pak, jam 7 pagi heboh tuh di lorong itu, susternya teriak-teriak, "Woi, batu keluar sendiri." Tapi saya nggak bisa kencing, masih nggak bisa Pak. Buang air kecil, kenapa? Tadi apa? Multiple stone. Masih ada lagi. Waduh, saya bilang nih, perlu double grace. Sesuai dengan tahun kemarin, double grace. Jadi, nah, udah itu saya balik lagi. Saya doa lagi. Nah, mau buang air lagi. Yang kedua benar-benar batu yang kedua keluar. Peletak keluar lagi. Coba lihat gambar, kasih gambar. Yang kedua. Tuh, 1,1 sentian. Udah gitu lancar. Berdarah nggak? Enggak saudara. Sakit nggak? Enggak. Nggak ada darah dan nggak ada rasa sakit. Dokternya datang kan udah di booking tuh kamar tindakan semua udah bayar saudara. Dokternya datang, "Pak, selamat ya Pak." Wah iya. Kok bisa gitu ya Pak? Iya sih juga bingung dok. Wah benar-benar. Ini secara kedokteran 99% nggak mungkin. Tapi kejadian yang 1%. Selamat tuh Pak. Nanti Bapak bikin cincin, ini batunya dari ini ya Pak. Ya thank you dok, terima kasih. Ya udah Bapak boleh pulang sekarang. Ini nggak jadi tindakan. Nggak jadi operasi, nggak jadi bangsa dikasih Tuhan. Ya balik lagi ke tadi Mazmur 40. Ini saya mau, kenapa saya cerita tadi? Mazmur 40 ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Nyanyian baru itu apa sih? Kesaksian sebenarnya. Nyanyian, Daud itu kan suka nyanyi, suka memuji-muji Tuhan. Makanya dia bilang, ini banyak lagu lama, aku sudah kenal Tuhan ini. Tetapi sekarang aku mengenal Tuhan dengan cara dan kesaksian yang baru. Dia kasih cara dan jalan yang baru. Dia memberkati aku, menolong aku, menyembuhkan aku dengan cara yang baru yang sebelumnya aku gak pernah kenal. Saudara, Tuhan itu Allah yang penuh dengan kejutan. Ada amin, saudara. Ada amin. Ya. Ayat yang keduanya bilang, ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Buat Tuhan itu jenguk saudara aja beres masalah. Masalah kita beres saudara. Buat dia lihat kita aja, tengok kita aja beres. Ada amin saudara. Ada pertolongan Tuhan, ada nyanyian baru, ada kesaksian waktu saudara ditolong Tuhan, waktu saudara disembuhkan Tuhan, waktu saudara dilepaskan Tuhan dari cengkraman, waktu saudara dilepaskan, ditolong Tuhan dari kebangkrutan, dari masalah finansial, dari masalah rumah tangga. Waktu saudara berharap dan menanti-nantikan Tuhan, saya percaya Tuhan akan kasih jalan keluar yang terbaik buat Bapak. Saudara, ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan kasih. Oleh karena itu Bapak saudara, tetap berharap,
dan tetap menanti-nantikan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tepuk tangan berarti haleluya. Nah, Bapak saya dikasih Tuhan. Waktu pagi tadi saya berdoa, saya akhiri dengan satu ayat ini, Bapak saya. Di Mazmur 37 kalau nggak salah. Sorry. Sebentar ya. Mazmur 100. Mazmur 103 ya, ketemu dulu. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Saya minta pemusik bisa bantu saya ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan amin. Saya tadi pagi berdoa, Tuhan saya mau sharing apa? Tuhan kasih ayat yang tadi dan kemudian tambahin ayat yang tadi. Pak sudah dikasih Tuhan pagi hari ini, saya mau berdoa, tapi pasti Tuhan yang sembuhin, saudara. Ayo, saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Terutama di ayat yang ketiga, Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang pertama, Pak saudara, Tuhan mau kita satu datang dengan Tuhan dengan kerendahan hati, Pak. Satu yang pertama, Pak. Satu, kita datang minta ampun dulu. Kesembuhan itu didahului dengan pertobatan. Kelepasan yang dialami Daud dia dahului dengan pertobatannya. Jadi waktu pagi hari ini mungkin saudara sedang hadapi tekanan, masalah, sakit penyakit. Ya mungkin dokter vonisnya berat gitu. Aduh berat nih, kok gak sembuh-sembuh. Yang pertama Tuhan mau kita datang merendahkan diri dapat minta ampun. Roh Kudus ingatkan bahasa satu dan lain hal, datang Tuhan ampun, bertobat dengan sungguh hati. Dan yang kedua nanti kita minta kasih karunia mujizat Tuhan. Ya, ayo datang. Ya, worship leader atau singer nyanyikan pujian ini secara perlahan dulu. Saudara datang sama Tuhan, angkat tangan. Saudara mau menyembah Tuhan, bertobat, tutup mata, saudara tundukkan kepala saudara. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan
Ora lama syanda ya lama pataka. Kamu datang dengan kerendahan hati, sujud di hadapan Tuhan. Aku serahkan, aku buka hati. Aku, Tuhan, aku tahu Engkau tahu kondisiku, Tuhan Yesus. Aku tahu Engkau tahu masalahku. Aku datang dengan kerendahan hati, kau mau bertobat, Tuhan. Ampuni, Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni kesalahanku. Orang apa sih? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, datang dengan kerendahan hati, sujud menyembah Tuhan, datang. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Orang apa sih? Ya Allah, sekarang aku mau menyembuhkan sakitmu. Mari angkat kedua tanganmu, taruh di atas kepala. Dan saat ini kalau saudara bernubuat, katakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku bernubuat, aku berdoa, aku berkata sembuh, aku berkata sehat. Segala organ-organ tubuh, segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhmu, saat ini aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sehat, sembuh, kuat Tuhan, pulih Tuhan, normal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terus berdoa, terus berdoa. Taruh tangan, kedua tangan saudara di atas kepala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bernubuat saudara. Bangun imanmu. Kalau Tuhan menyembuhkan, kalau Tuhan menghidupkan, hari ini Dia masih menghidupkan dan menyembuhkan. Saya pun mengalami batu yang keluar sendiri. Tuhan lakukan perkara yang dahsyat dalam hidup saya. Pasti juga dalam hidup saudara Dia lakukan sesuatu yang dahsyat. Dia sembuhkan, Dia sembuhkan, Dia pulihkan. Sembuh, sehat dalam nama Yesus. Sembuh, sehat, normal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan amin. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan berperkara atas hidup saudara, pagi hari ini saudara mengalami kesembuhan. Minggu depan saudara bilang Pak Ferry, saudara mau bersaksi. Kenapa? Saudara harus bersaksi karena ada nyanyian baru yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Dan orang yang melihatnya akan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan tepuk tangan bagian nanti. Yesus yang kau juru selamat.
keluarga besarnya, pelayanannya Tuhan dalam kota luar kota. Tuhan memberkati. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati katakan amin. Tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pendeta Agus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Boleh berkati. Haleluya. Baik saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kedua saudara. Saya mau nambahkan Tuhan. Nanti habis ini ada drama saudara ya dari gereja tempat ini. Tuhan memberkati saudara. Sebelumnya kita mau bersatu hati berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sedang memberikan persembahan. Yang kedua Tuhan memberkati setiap taburan yang ada Tuhan. Memberkati dalam nama Yesus. Kami siap memberi. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kita yang siap memberi katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sambil dipersiapkan ya saudara, drama mungkin ajaran saya boleh dibangun ya. Yang selalu saudara memberi, kita berikan dengan sukacita semua. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Saudara mau beri dengan kiri, saudara bisa di layar monitor. Never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Shalom. Pertama apa? Kedua? Ketiga? Pertama apa? Kedua? Ketiga? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tadi terima kasih Pendeta Agus Sukiarto, luar biasa kesaksian semuanya. Sangat memberkati, memberikan kita sebuah perspektif pemikiran yang berbeda dan iman kita menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Amin. Nah, kalau yang imannya sudah lebih kuat dan sudah mengalami tadi ada doa-doa pertobatan dan doa pemulihan kesehatan, itu silakan minggu depan boleh kesaksian. Amin. Atau ada yang sudah tidak tahan lagi mau kesaksian sekarang, dapat tiket ke toilet. Benar ya. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi bisa memberkati pengumuman untuk gereja ini. Di setiap Selasa kita ada rumah doa saudara ya. Di hari Selasa jam 18.30 tempat ini saudara ayo bergabung bersama sini bersama dengan kami semua. Rumah doa, kita berdoa, membawakan pergumulan kita semua, membawa setiap ucapan syukur kita pada Tuhan dan menjadi kesaksian yang menguatkan satu dengan yang lain, saudara ya. Baptisan air tetap dilakukan di minggu kedua, saudara. Berarti nanti bulan depan, di bulan
Maret di minggu kedua kita ada baptisan air. Bagi yang belum dibaptis dan mau dibaptis, silakan mendaftarkan diri supaya kita bisa sampaikan prosedur-prosedur yang gimana. Dan ketiga, kita ada ibadah youth ya di tempat ini minggu ketiga setiap bulannya jam 1:30 setelah ibadah di tempat ini, saudara. Oh sorry, itu ada cool dan ada youthnya juga setiap Sabtu yang pertama di tempat ini jam 6 sore, saudara ya. Dan ada community of love, saudara. Saya mau memberikan satu contoh ya, saudara ya. Kemarin itu di dalam grup ada foto di mana saudara kita, pekerja kami yang waktu itu pergi bertugas ke luar kota, lalu dia kembali lagi kemarin, dan saya dengar dia sangat rindu sama, kangen sama kelompok coolnya. Maka namanya Pak Dedi sama Ayu bersama anaknya datang ke Jakarta, langsung bertemu dengan cool mereka yang dulu yang pernah dijalankan di sini, yang dibawa oleh Pak Isen sama Bu Cici sama Kamince, Johnson, Erika. Saudara, dia tuh menyampaikan bahwa dia tuh kangen, betul ya Kamince ya? Dia kangen banget sama tim cool ini gitu loh. Dan puji Tuhan, cool ini luar biasa. Dia memberikan kita sebuah ikatan persaudaraan yang kuat, saudara. Jadi di dalam cool ini bukan hanya apa sih community of love itu, community of love itu apa sih, ya kan? Kalau dulu itu orang kenalnya Komsel ya, saudara ya, atau FA dulu. Nah, saudara, dalam cool ini sangat penting, saudara. Saya sendiri sudah menjalankan tim cool Bangyo namanya. Itu walaupun online tapi bisa kangen banget kalau sebulan nggak jadi gitu. Kemarin itu diumumkan ada yang keluar kota, kangen juga ya. Nah, Jumat depan kita akan ketemu ya, Bu ya, Pak Raffi. Oh, ini. Jadi cool ini kita membahas ya nilai-nilai kehidupan yang ditaruh oleh Tuhan, diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima berkat dari Tuhan, yuk jangan simpan sendiri, tapi kita bisa men-share kepada teman-teman kita juga. Kalau kita ada masalah, yuk kita juga bertanya kepada teman-teman, kalau saya ada masalah gini gimana? Lalu habis dari pembahasan itu, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu menjadi sebuah komunitas yang indah, komunitas yang benar-benar persaudaraan di dalam Yesus Kristus, di dalam sebuah gereja. Nah, cool ini juga tidak terbatas oleh jemaat saja, tapi saudara, bila ada teman-teman atau saudara jauh atau yang tidak ada bekerja di sini, silakan ajak juga ya. Jadi kalau mau pengen rumahnya dijadikan tempat cool, ayo sampaikan ke kami semua. Dan saudara kami cool, kasih tahu rumah saya pengen sekali ini setiap Senin atau 2 minggu sekali diadakan cool di tempat ini. Oke, yuk datang ya. Gak usah ribet. Ikut Tuhan, berkomunitas di dalam sebuah gereja, tidak usah ribet. Pokoknya dengan senang hati, sukacita datang saja bersama dengan teman-teman berbahas. Tapi jangan bahas hoax, jangan bahas hal-hal yang ini ya. Oke. Nah, yang lainnya, ini adalah Instagram kita, ada di GBI MTSC, ada 2, dan di YouTube ada GBI MTSC. Dan oke. Ada selanjutnya ini ada sekitar 10 menit, saudara ya. Kita mau sampaikan bahwa di cool itu juga kita bisa membahas salah satu topik yang akan dibuatkan di sini sebentar lagi. Dikasih contoh bahwa dalam cool ini pembahasannya itu gak usah yang berat-berat, saudara. Gak usah bertanya kenapa Donald Trump mau take over Gaza gitu ya. Aduh, itu mah udahlah, gak usah cerita itu. Cerita hati kita dulu, kehidupan kita, karena Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan itu memberikan nilai-nilai yang positif dalam kehidupan kita. Nah,
silakan mengikuti drama yang selanjutnya ini. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan semua. Haleluya. Baik, sambil mempersiapkan saudara, sambil persiapkan, ya sudah. Oke. Udah pagi, Pak Isan, ayo bangun kita berdoa. Ayo bangun berdoa. Kita nyanyi satu pujian. Ayo. Nyanyi satu pujian. Kita pegang tangan. Pak Isan pimpin lagu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Pak Isan berdoa. Saya kira pengusaha aja yang kesulitan, pemulung juga susah. Kehidupan sedang enak-enak, tidak baik-baik saja. Dari jadi negara sampai Ambora, sedih sama baik. Aduh, habis udah banyak saingan. Saya udah kelaparan, saya ikan mata kerja. Berhenti dulu lah di JPI Season City dia. Ya udah lapar, 3 hari 3 malam gak makan. Orang berduit lewat dari perutnya aja kelihatan. Kok bagi saya makan kok, udah 3 hari gak makan kok. Udah lapar kok. Makanya kerja yang benar. Ini kerja kok. Waduh, malas mulu. Udah minta lagi. Dagang lagi sepi nih. Waduh, udah. Ada waktu. Enggak, yang kita saya yakin dulu aja. Ini kan ada itu untuk pelajar sikap. Jadi sikap sini yang ajarkan sikap kita pribadi punya sikap dunia yang kita lihat diwarnai oleh sikap kita. Sikap adalah pembuatan perbedaan, sikap bukan segalanya. Tapi sikap adalah satu-satunya yang bisa berbuat dalam hidupmu. Nah, ini yang kita belajar sikap kita dulu. Jadi kalau ngasih orang, kita belajar sikap kita dulu.